Yushuan, kamu datang. Kamu ganti baju. Bajuku tadi dipinjam orang. Tapi bukannya baju ada di sini. Kamu pinjamkan ke siapa? Duina diambil kartu kamarku. Kartu kamar. Kenapa dia punya kartu kamarmu? Yushuan, ini cuma kecelakaan. Masih ada kecelakaan. Dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Pembohong-pembohong besar. Kedepannya aku akan lebih hati-hati. Jauhkan diri dari lawan jenis. Seolah-olah aku yang memaksamu. Semuanya atas kemauanku sendiri. Bodoh. Di mataku dan hatiku. Hanya ada kamu. Guyancheng. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Pegang. Yushuan, kamu baik-baik saja. Kamu pergi. Bodoh, kamu salah paham padaku. Aku tidak. Kamu tadi lihat Duina keluar dari kamarku. Itu karena aku menolaknya. Kakak Yanceng, kamarku ada di lantai 5. Ayo ke sana minum. Tidak, pacarku masih menungguku. Lalu bajumu. Kamu pakai dulu. Kakak Yanceng, kamu sudah kembali. Kenapa kamu di sini? Aku mau mengembalikan jaketmu. Kalau begitu kamu bisa pergi. Kakak Yanceng, aku ada yang mau bilang. Kalau begitu cepat bilang. Di sini. Baiklah. Kakak Yanceng. Aku baru kembali dari luar negeri untuk pameran keliling. Hanya ingin kamu lihat. Aku bukan lagi gadis kecil dulu. Aku ingin bilang. Aku suka padamu. Aku selalu berpikir, dengan karaktermu kamu tidak akan tertarik pada siapapun. Tapi aku tidak menyangka. Tak kira baru pulang sudah dengar kabar kamu punya pacar. Harap jaga diri. Saya sudah punya pacar. Dan saya harap kamu mengerti. Cepat pergi, jangan sampai pacar saya salah paham. Saya harus membujuknya lama. Kak Yanceng, aku di mana lebih buruk darinya. Mengapa kamu tidak mau memberi aku kesempatan terakhir? Kamu tidak pernah punya kesempatan, tidak ada yang terakhir. Kak Yanceng,
Harap cepat pergi. Saya hanya mencintai Sun Yuswan. Ya sudah, Kamu yakin begitu? lalu kamu mau bagaimana? Siapa yang tahu? Kalian berdua, laki-laki dan perempuan sendirian di kamar hotel tengah malam dan sudah ganti baju. Lalu kamu mau aku berpikir bagaimana? Saya bersumpah tidak akan ada lagi. Nona Sun, Anda mencari Pak Gu. Apakah dia di ruang ukir? Dia mungkin di ruang koleksi, saya antar Anda. Tidak usah saya tahu di mana kamu sibuk saja. Terima kasih. Ingat lagi niat awalmu. Kamu datang. Baru sampai kamu cari inspirasi di sini. Iya, waktu kecil. Karena patung ini jadi tertarik ukir. Ingin ukir sendiri patung peri terbang ke langit. Benar-benar ingin tahu bagaimana leluhur Gusu bisa ukir sehidup ini. Mungkin dia pernah melihat peri menari. Baru bisa dapat inspirasi seperti ini. Termasuk yang memberi kalian lukisan peri terbang ke langit. Saya rasa dia pasti pernah melihat peri asli. Hanya dengan melihat peri baru bisa lukis sehidup ini. Meski lukisan dan patung sama persis. Tapi bisa dilihat, perasaan mereka terhadap peri sangat berbeda. Seperti apa peri ribuan tahun lalu, tidak ada yang tahu. Tapi terima kasih Tuhan. Membuatku bertemu peri saya. Ini sebagai hadiah untukmu. Kamu harus benar-benar mengukir dengan baik. Aku akan pergi ke suatu tempat nanti kembali. Ayah, Kaget aku. Kenapa pulang nggak bilang-bilang dulu? ayah, barang-barang mama di mana ya? Barang apa? Yang tentang tarian itu. Lagi mikir mau menari ya? Itu aja sampai kamu masuk rumah sakit. Kenapa mau menari lagi? Ayah. Ayah, aku sudah baik, aku mau belajar menari. Baik apa baik? Jangan bilang itu trauma stres yang ngomong aja. Dari umur 8 tahun, sampai sekarang kamu pernah menari lagi nggak? Gimana mau menari nggak boleh? Aku cuma pengen belajar tarian yang dulu mama pernah lakukan. Tarian apa? Aku ingat. Waktu kecil mama pernah menari di depan aku. Kayaknya agak tarian gaya Dunhuang gitu. Ayah, tolong izinkan aku. Kalau aku bisa berarti penyakitku sudah sembuh total kan? Ayah nggak perlu khawatir lagi sama aku kan? Ayah, Di ruang belajar. terima kasih ayah. Ribet banget sih. Barang-barang mama. Yuswan, kamu lihat sendiri.
Mata lihat ke arah itu. Lihat keluar. Ikuti pandangan mata pinggul diangkat. Ayah, DVD player kita dulu masih ada nggak? DVD player udah dijual lama. Kalau gitu aku bawa pulang aja ya. Tunggu. Lihat ini. Gerakan ini kayaknya agak mirip sama lukisan Dewi terbang. Aku lihat dulu. Teater ini masih ada nggak ya? Sudah lama nggak ke sana. Nggak tahu masih ada atau nggak. Aku pergi lihat sendiri ya, aku pergi dulu. Jauh-jauh datang nggak makan di rumah dulu. Gu Yancheng akan segera bertanding, waktunya sangat mendesak. Lain kali sebelum aku kembali aku akan meneleponmu, bye. Akhirnya tahu. Mengapa anak perempuan adalah kekasih kecil ayahnya. Setelah punya pacar dia tidak menginginkan ayahnya lagi. Seperti memotong daging hatiku. Benar, ini adalah teater tempat ibu dulu menari. Halo, Apa ada masalah? maaf, apakah masih ada tiket untuk pertunjukan tari hari ini? Ada posisi apa yang Anda inginkan? Sekarang masih ada posisi apa? Semua posisi masih ada. Kalau begitu saya ingin posisi terbaik di barisan depan. 480. Sudah lewat. Terima kasih. Pertunjukan tari yang tidak ada yang nonton ini masih ada yang beli tiket. Sangat mirip. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih semuanya.
Penonton tidak boleh masuk ke belakang panggung. Halo, saya mencari seseorang. Bisakah Anda membantu saya bertanya? Siapa yang Anda cari? Gadis yang baru saja menari di atas panggung. Kamu bilang dia itu gadis. Bukan. Kamu bahkan tidak tahu jenis kelaminnya. Saya ulangi sekali lagi. Orang asing dilarang masuk ke belakang panggung. Tolong bantu saya bertanya. Saya benar-benar punya urusan mendesak untuk mencarinya. Tidak bisa, Anda harus segera keluar. Sun Yushuan. Saya kenal dia. Kamu bisa pergi baik. Ternyata ada pria yang tampan seperti ini. Dan dia mengenal saya. Sun Yushuan, kenapa kamu datang? Kamu kenal saya. Ini saya Gao Jiaqian. Waktu kecil, kamu pernah datang ke teater ini bersama ibumu. Sudah lupa? Hei, Siapa kamu? di sini sedang latihan. Orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Jangan salah paham. Ayah saya adalah staf teater. Lalu kamu datang untuk apa? Saya datang untuk melihat kakak peri menari. Kakak peri. Apakah kamu yang dia maksud? Kamu suka menari. Suka, sangat suka. Kalau begitu aku bisa mengajarkanmu. Aku bisa. Tapi ayahku bilang, anak laki-laki tidak boleh belajar menari. Ayahmu salah. Asalkan kamu suka. Aku sangat ingin seperti kakak peri ini, menari di atas panggung. Tidak masalah, aku akan bilang ke ibuku. Biarkan dia mengajarimu, dia adalah ibumu. Ya. Sejak kecelakaan itu, aku tidak pernah melihatmu lagi. Kamu masih menari sekarang. Sejak kecelakaan itu, aku tidak menari lagi. Ngomong-ngomong tarian yang kamu lakukan tadi, apakah itu tarian yang ibuku lakukan dulu? Ya, tarian tante dulu. Membuatku tidak bisa melupakannya. Kemudian aku terus belajar menari. 2 tahun ini, aku menemukan koreografer dulu. Mengatur ulang. Untuk membuat tarian Dewi ini. Lagi dilihat oleh semua orang. Ada apa? Tidak ada. Yushuan, kamu datang mencariku kali ini. Ada apa? Awalnya aku ingin mencoba keberuntungan. Tapi sekarang, aku ingin kamu mengajariku menari. Tapi aku ada pertunjukan baru-baru ini. Sudahlah, lain kali. Belum tentu kapan bisa tampil lagi. Aku bisa mengajarimu dan waktuku juga sangat bebas. Kamu bisa datang ke ruang latihan teater tari kami. Kapan kamu ingin mulai belajar? Aku harap secepat mungkin. Kamu yakin? Kamu sudah hampir 20 tahun tidak menarikan. Aku yakin dan aku berharap bisa belajar dalam setengah bulan. Setengah bulan. Aku tahu ini mungkin sangat sulit. Tapi aku baru saja melihatmu menari, sama persis dengan ibuku dulu. Sungguh cantik. Jadi denganmu di sini aku sangat percaya diri. Sepercaya itu padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan biwakan rangkana untukmu. Besok kita mulai latihan resmi. Aku pasti akan berusaha keras. Kok belum tidur? Kok baru pulang sekarang? Ada apa ya? Aku tadi ke tempat ayahku. Gimana kalau besok aku jemput paman ke sini? Gak apa-apa. Dari yang aku tahu tentang dia, dia pasti gak mau datang. Sudah makan? Sudah.
Dari tempat paman ke sini bolak-balik butuh 4 jam. Lain kali aku temani kamu pergi. Oke. Tahu deh kamu paling sayang sama aku. Ada apa sakit, ada apa, gak apa-apa kan? Soalnya aku sayang sama kamu. Rayuan ala kadarnya kamu ini pasti diajarin sama Xiao Jie ya. Denganmu otomatis bisa sendiri. Besok kamu temani aku ke galeri patungnya. Gak deh. Kalau kamu gak ikut aku gak semangat. Gak ada tenaga buat mematung. Ini buat ngejar besok. Boleh ya, rasanya kurang dikit. Sekarang gimana? Nah, ini baru oke. Aku kasih tahu dulu ya, ini buat lusa. Aku mandi dulu. Gao Jiaqian. Yu Xuan. Kok gak kenal aku lagi? Kemarin kamu cewek cantik. Hari ini kamu cowok ganteng. Gimana aku berani kenal? Sebagai penari profesional. Kemarin itu cuma peran. Hari ini baru aku sendiri. Beneran profesional. Gambar yang kamu kirim. Gambar yang kamu kasih sudah aku lihat. Jadi sesuai permintaanmu. Itu di dalam tarian ini. Harus ada gerakan peri terbang ke langit. Ya. Dan itu harus tarian bergaya Dunhuang. Susah ya. Dulu ibumu menari tarian Dunhuang. Sebenarnya tarian Dunhuang tidak terlalu sulit. Hanya saja, gambaranmu ini sungguh menguji imajinasiku. Aku dari aliran jiwa. Yang penting jiwa bukan bentuknya. Meski gambarku biasa saja. Tapi gerakan ini sebenarnya sangat indah. Coba lihat saja. Aku bisa tambah bayaran. Tidak perlu. Uang sekolah yang kau berikan sudah cukup banyak. Selama 2 minggu. Sesuai permintaanmu. Aku merancang satu set rencana. Kurang lebih 2 minggu, bisa menghasilkan tarian jadi. Tapi setiap hari harus latihan 10 jam. Bisa tidak? Tidak masalah. Baik, kita mulai sekarang. Baik. Ayo. Ikuti ritmeku dulu, lakukan beberapa gerakan. Seperti ini, ikuti ritmeku. 5, 6, 7 mulai. 4. 5, 6, 7, 8. Angkat kaki perlahan tangan ke sana. 2, 2, 3, 4. Tahan. Tegak ya, tahan. Lutut kaki ini lurus. Gerakan selanjutnya. 5, 6, 7, 8. Yu Xuan. Buat tangan anggrek ke depan. Putar satu lingkaran. Yamata lihat tangan ke atas. Tangan kanan tarik ke bawah di depan dada. Tangan kiri naik sedikit. Yamata lihat ke arah itu. Ya, lihat keluar. Dengan tatapan dorong pinggul keluar. Pinggul kanan dorong keluar ya. Ayo, lalu angkat kaki ke atas. Angkat kaki perlahan tangan ke depan.
Berdiri tegak, ayo berdiri tegak. Lutut lurus, lutut lurus. Mama, aku capek. Aku nggak mau lanjut nari ini lagi. Lalu kamu mau belajar apa sayang? Aku mau nari seperti yang Mama pelajari. Kamu masih kecil, dasar-dasarnya belum kuat. Nanti kalau sudah besar dasar-dasarnya harus kuat dulu baru bisa nari. Aku mau lihat Mama. Mama nari satu lagu lengkap buat aku dong. Oke, nanti Mama pakai baju tari yang cantik. Nari buat kamu ya. Oke. Ayo latihan yang baik. Tangan gimana tadi? Putar satu lingkaran. Tangan kanan ke sini turunkan. Pergelangan tangan. Lalu dorong pinggul ke depan, bahu ke depan. Mata lihat ke arah kanan. Yusuan, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja, cuma agak pusing. Kayaknya karena sudah lama nggak latihan. Latihan intensitas tinggi kayak gini, tubuhmu mungkin nggak kuat. Kayaknya kita harus ubah rencana latihan. Nggak apa-apa. Bukan karena itu, ada alasan lain. Alasannya apa? Ayo kita lanjut. Ayo. Yusuan, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Nggak apa-apa, waktu nggak bisa ditunggu. Oke, kamu ikut aku, kita pelan-pelan. Masih di tempat yang tadi. 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 2, 3, 4. Tahan. 5, 6, 7, 8. Ke sini. Oke. Ya, berdiri tegak. Kaki juga terbuka. Ya. Setiap kali gerakan ini, sampai sini harus berdiri tegak. Harus membentuk memori otot tubuh. Lanjut ke berikutnya. 5, 6, 7 mulai. Berputar. Tangan. Apakah toko bunga sedang sibuk akhir-akhir ini? Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Tidak ada. Aku anggap ini sebagai latihan fisik, jangan lupa. Dulu aku belajar taekwondo. Tapi jangan sampai membuat dirimu terlalu lelah kalau kurang tenaga. Rekrut satu orang lagi. Tenang, aku tahu batasnya. Kalau begitu aku mandi air panas dulu. Enam, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4. Ayo tubuh sedikit lebih tegak. Jalan 2, 3, 4, anak 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tangan sedikit lebih tegak. 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Tunggu sebentar.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Jaga kepala, putar kepala. Lihat ke depan. Lalu ke. Seperti ini. Angkat sedikit lebih tinggi. Tubuh sedikit lebih merosot. Seperti ini bagus. 5, 6, 7 tangan lebih tinggi. Benar, tubuh usahakan lebih merosot. Bagus seperti ini benar. Yushuan, kamu istirahat sebentar, aku mau menerima telepon. Baik. Ada masalah apa dengan grup tari? Apa? Baik, aku segera datang. Jiaqian, ada apa? Yushuan, aku ada urusan harus keluar sebentar. Kamu latihan sendiri dulu, aku malam kembali. Aku ganti waktu latihanmu nanti malam, boleh? Tidak masalah, cepat pergi saja. Baik. Sudah Yushuan hari ini, sampai di sini dulu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Jiaqian, aku duluan ya. Yushuan hari ini, karena urusanku. Ngabisin waktu kamu. Udah malam, aku anterin kamu pulang ya. Oke, ayo kita pergi. Oke. Ayo. Siapa pria itu? Yushuan, rumahmu mewah banget. Hari ini merepotkanmu, udah malam masih nganterin aku pulang. Gak apa-apa, aku yang ngabisin waktu. Bikin kamu pulang telat, aku duluan ya, besok ketemu lagi. Besok ketemu. Maaf. Aku pulang telat bikin kamu khawatir, tapi aku gak nyangka. Kamu nelpon berkali-kali. Bukannya aku suruh kasih tahu duluan biar aku jemput. Aku kan bukan anak kecil lagi, gak perlu dijemput antar tiap hari. Siapa pria yang ngantarmu pulang tadi? Dia sih cuma temanku. Udah kenal sejak kecil. Kenapa dia yang ngantarmu pulang? Dia ada urusan butuh bantuanku. Soalnya udah malam jadi dia ngantarku pulang. Kenapa cemburu ya? Cemburu mana mungkin? Dari segi tampan, badan, karir, semuanya aku yang paling menonjol. Cemburu gak mungkin. Sifat posesif dan narsisnya benar-benar gak ada tandingannya. Tapi aku suka. Ini narsis ya, aku cuma ngomongin fakta. Iya, fakta. Hari ini kita coba cara latihan yang berbeda.
Berdiri di sini. Gadis cantik teman yang harmonis. Nona datang ke sini tak tahu beruntungnya. Bisa mengajak Nona menari. Ikuti langkahku. Kamu tahu ini di mana? Gak tahu. Ini Taman Yiyu. Yusuan. Kamu yang memberiku keberanian untuk mulai mengukir lagi. Sekarang aku juga ingin membantumu mengatasi hambatan psikologismu. Bukan untuk kompetisi tapi untuk dirimu sendiri. Kalau tarian ini bisa meringankan semua penderitaanmu di masa lalu, aku mau menemani kamu. Kamu sudah tahu semuanya. Gao Jiaqian sudah memberitahumu. Aku dan Gao Jiaqian sudah sepakat untuk membantumu bersama. Lihat. Kamu sudah menari begitu lama tadi. Aku yakin kamu pasti bisa. Mama, Kamu baik-baik saja. Yang Cheng, aku berhasil. Aku bisa menari lagi. Aku tahu kamu pasti bisa. Demi dia. Kamu bisa sampai sejauh ini. Sepertinya kamu benar-benar mencintainya. Ruoshi. Tidak. Yusuan. Kenapa kamu terlihat melamun? Tidak ada. Sebenarnya Xiao Jie minta kamu kasih jawaban apa? Kamu bahkan tidak mau bilang ke aku. Tidak ada. Benar-benar.
Pasti ada sesuatu, cepat bilang jujur. Baiklah, aku akan kasih tahu. Dia mengaku padaku. Mengaku? Cepat sekali. Xiao Jie memang punya selera. Lalu gimana kamu suka dia? Tidak tahu. Jadi si ahli cinta ini cuma nama doang ya? Apa yang kamu ajarkan ke aku sebelumnya? Jangan-jangan cuma teori doang, tidak bisa dipraktekkan. Faktanya hubunganmu dengan Gu Yancheng sekarang membuktikan teoriku benar. Aku mending pulang dan pikir-pikir dulu. Kesulitanku lebih tinggi daripada kamu, karena hubunganku dengannya agak rumit. Dari awal sudah berbeda dengan orang lain. Dengan sifat playbenya. Tidak tahu ini beneran atau enggak. Sudahlah, tidak usah bahas ini. Bukannya hari ini kamu mau belajar? Kenapa tidak pergi? Hari ini aku libur. Bukannya katanya waktumu mepet? Kok masih ada waktu libur? Gao Jiaqian bilang dia ada urusan hari ini. Tapi, aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Ada apa dengan kelompok tari? Apa? Semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Kok kamu datang? Bukannya sudah kuberikan semuanya, kamu kasih aku berapa? Kamu sendiri nggak sadar ya? Sewa tempat ini. Sudah berapa lama jatuh tempo? Ditunda-tunda terus. Kemarin baru kasih sedikit. Mau tunda lagi? Bro. Aku jujur aja ya. Tempat ini. Sudah ada kelompok lain yang mau kontrak sama kita. Mereka bayar tunai. Nggak bisa disuain ke kalian lagi. Terus anggota kelompok tari aku gimana? Bukan urusanku, itu urusanmu. Nggak ada hubungannya sama aku. Jiaqian, sebenarnya ada apa? Kelompok tari sudah beberapa bulan ini, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sudah lama nggak gajian. Semua pada mikirin bubar. Kemarin ada beberapa anggota yang ngotot mau pergi. Awalnya uang sekolah yang kamu kasih. Aku mau pakai buat sewa tempat. Tapi karena buru-buru, setengahnya udah aku kasih ke para pemain, ini salahku. Aku nggak mampu memimpin dengan baik. Tapi kok bisa begini ya? Tari yang bagus ini apa selalu rugi? Kelompok tari kita nggak terlalu terkenal. Dan tarian kita bukan yang mainstream sekarang. Penontonnya cuma dari bagi-bagi flyer sama teman-teman yang ngajak. Jadi selalu pengeluaran lebih besar dari pemasukan, tapi sekarang rasanya nggak enak sama semuanya. Jangan bilang gitu. Kamu udah melakukan yang terbaik. Aku rasa tarian kita, kalau bisa dilihat sama banyak orang, pasti mereka suka. Jangan buru-buru. Kita cari solusi bareng-bareng. Oke. Aku mau angkat telepon dulu. Lupa dia mau jemput aku. Halo. Halo Yushuan. Kapan kamu selesai kuliah, aku jemput ya? Nggak usah buru-buru, aku mau latihan lebih lama hari ini. Dah. Jiaqian. Bagaimana kalau pakai uangku dulu? Terima kasih niat baikmu, tapi aku takut nanti uangmu pun nggak bisa aku balikin. Halo. Aku lagi nggak punya uang sekarang. Apa kalian mau investasi di grup tari aku? Oke, aku langsung siapin. Yushuan, Apa yang terjadi? aku juga nggak tahu. Baru aja tiba-tiba ada yang nelpon bilang, mau investasi di grup tari aku. Minta aku siapin baik-baik. Malam ini mau ngecek kualitas pertunjukan kita. Malam ini kebetulan banget ya. Jangan-jangan penipu. Nggak mungkin nipu uang, paling nipu tubuh. Lagian yang nelpon tadi cowok. Sekarang juga nggak ada cara lain. Terpaksa kita coba aja.
Lagi pula ini kesempatan nggak dicoba mana tahu. Oke, semangat, aku dukung kamu. Sebelumnya aku nggak mempertimbangkan kalian. Aku mau bilang ke kalian. Maaf. Aku nggak mau sembunyi lagi. Teater udah kasih ultimatum. Setelah malam ini kita harus pergi. Tapi sekarang ada kabar baik. Ada yang mau investasi, aku yakin. Asal kita tampil normal, kita pasti bisa dapetin. Lihat kalian percaya diri, aku jadi tenang. Kesempatan ini harus kita ambil. Aku percaya kemampuan kalian dan juga penilaianku sendiri. Apalagi ke ketua dan kalian yang udah ngeluarin usaha dan kerja keras. Jadi kali ini kita harus semangat, ayo. Kita pasti bisa dapetin. Pertarungan habis-habisan. Ayo semuanya cepat-cepat. Cepet pindahin. Di sini ke belakang sejajar ya. Yushuan sudah larut malam begini. Apa kita di ghosting ya? Enggak lah, tarian kalian bagus banget. Pasti ada yang ngeliat. Kok kamu udah datang sekarang? Bukannya tadi bilang mau latihan lagi. Maaf Pak Gao, waktu itu ketemu buru-buru. Sampai nggak sempat perkenalan diri. Ini kartu nama saya. Kamu CEO grup Gu. Gu Yancheng. Betul. Ini. Kali ini, saya datang untuk bahas investasi. Bos besar Gu. Kalau tarian mereka bikin kamu puas, benar-benar akan investasikan. Kayaknya saya nggak biasa ngomong kosong deh. Kalau gitu saya udah duluan ngucapin terima kasih buat mereka. Karena pasti kamu bakal puas setelah nonton. Kamu ini pakai kacamata kuda buat Gao Jiaqiannya. Pakai kacamata kuda sih, iya. Tapi itu karena tarian Shen Nu yang dia bawain bikin saya inget mama dulu waktu nari. Semangat dan cintanya sama tari. Bener-bener bikin saya nggak bisa diam aja. Dan lagi, kalau tarian bagus kayak gini sampai tenggelam, saya bakal ngerasa sayang banget. Kamu nggak investasi karena saya kan? Kamu ini meragukan kemampuan investasi saya ya. Yang saya lihat adalah tren perkembangan Guo Chao yang nggak bisa dibendung. Sama saya yakin sama yang dia lakuin. Sama prospek masa depannya. Serius. Saya bukan cuma seniman tapi juga pengusaha. Yang saya lihat itu peluang bisnis. Kalau gitu saya percaya sama penilaian kamu deh. Kalau nggak, kamu juga nggak bakal nemu pacar sebaik saya. Semoga kamu selalu sebahagia ini.
Yushuan. Pas. Sun Yushuan. Yanceng. Guyanceng, Guyanceng. Yanceng bangun dong Guyanceng. Guyanceng, Guyanceng. Bos sukses. Guyanceng kamu baik-baik saja Guyanceng. Bangunlah. Dokter. Bagaimana keadaannya setelah resusitasi? Sementara ini terlepas dari bahaya kematian tapi Tapi apa? pukulan keras ini menyebabkan kerusakan otak tertentu. Nyawa selamat tapi yang lainnya. Perlu melihat kondisi pemulihan pasien. Apa maksudmu? Dia mungkin tidak akan bangun. Saat ini tidak menutup kemungkinan itu, bahkan jika bangun. Mungkin ada efek samping. Terima kasih dokter. Guyanceng. Guyanceng kamu harus bangun dengar tidak? Kamu berjanji padaku. Kamu bilang kita akan bersama selamanya. Saya sudah kehilangan keluarga yang paling saya sayangi. Saya tidak bisa kehilanganmu lagi. Bukankah kamu bisa merasakan bahaya saya? Kamu tahu tidak? Saya sekarang sangat takut. Guyanceng. Saya mohon padamu. Saya mohon bangunlah. Baik tidak? Bangunlah baik tidak? Muyu temani dia. Tenang kakek. Muyu bagaimana? Kakek kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kamu segera selidiki kecelakaan ini. Lihat apakah ini ulah manusia atau kecelakaan. Pergilah. Baru-baru ini pematung terkenal Guyanceng terluka secara tidak sengaja. Wartawan mewawancarai keluarga Gu tentang hal ini. Tapi saat ini belum ada tanggapan. Cari tahu di mana teater tempat Gu Yanceng terluka. Ya. Biasanya kamu sangat suka kebersihan. Seperti punya OCD tingkat 10. Kamu sekarang harus bangun dan melihat dirimu sendiri. Sekarang saya hanya membersihkanmu dengan sembarangan. Sama sekali tidak serius. Kamu harus cepat bangun, tahu tidak? Dokter bilang, harus banyak minum air. Ayo. Baiklah, dengar kata-kata. Minum 1 teguk saja ya. Kamu biasanya paling peduli dengan penampilanmu. Sekarang bangun dan lihat dirimu sendiri. Sudah tidak tampan sama sekali.
Hari ini aku akan membantumu dulu. Besok kamu harus cepat bangun, lalu minum sendiri ya. Jika ini terus berlanjut, Gu Yancheng belum bangun. Dia akan jatuh duluan. Ya. Ini belum aku beritahu ayahku. Jangan bilang dulu biar dia tidak khawatir. Ini pukulan berat untuk kakakku. Tidak kalah dengan saat ibu meninggal secara tiba-tiba. Jangan khawatir. Gu Yancheng pasti akan bangun. Dari yang aku tahu tentang dia, dia orang yang punya tekad kuat. Aku juga percaya mereka bisa melewati masa sulit ini. Ngomong-ngomong, kamu kembali ke perusahaan dulu sana, butuh kamu. Aku yang jaga di sini. Setelah selesai, aku akan datang membantumu sekalian aku pulang. Biarkan ayahku menghubungi dokter ahli otak terkenal di dalam dan luar negeri. Lihat ada cara apa tidak. Wan Ning, terima kasih. Bodoh, kita satu keluarga. Kalau begitu aku pergi dulu. Membuatku kaget. Tiba-tiba kembali tidak nyalakan lampu. Tidak melakukan hal buruk. Takut apa setia ketuk pintu? Apa maksudmu? Bagaimana bicara dengan ibumu? Apa kamu tahu kenapa Gu Yancheng terluka? Hal sebesar ini semua orang tahu. Kamu tahu aku tidak bertanya tentang itu. Harusnya kamu menjelaskan padaku. Hari itu kamu dan orang itu sedang membicarakan apa? Terakhir aku bertemu dengannya. Saat MUU diculik kali ini, aku bertemu dengannya saat Gu Yancheng terluka. Ibu. Apakah ini semua ibu yang atur? Bagaimana kamu bisa menuduhku seperti ini? Aku ibumu. Benar tidak? Benar, lalu apa? Ibu. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Demi Wei Si kamu rela melakukan apa saja untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Apakah ini benar-benar sepadan? Jika benar kamu yang melakukannya, pergilah mengaku. Dengan begitu kita masih ibu dan anak. Jika aku tidak pergi, apakah kamu benar-benar akan memutuskan hubungan denganku demi orang lain? Ya. Kamu? Aku melakukan semua ini untuk siapa kalau bukan untukmu? Sungguh membuat hati dingin. Untukku. Untukku sejak kecil kamu selalu bilang begitu. Waktu kecil nilaimu tidak sebaik Gu Yancheng. Kamu bilang aku tidak berguna, tidak layak meneruskan Wei Si. Jadi aku berusaha keras mengejar Gu Yancheng. Bahkan menganggapnya sebagai musuhku. Padahal kita bisa menjadi teman. Karena kamu aku dan dia semakin jauh. Aku suka MUU. Tapi aku selalu menolaknya dengan keras. Sekali demi sekali menyakitinya. Karena kamu. Aku tidak bisa bersama orang yang kucintai. Ibu. Kamu tanyalah hatimu sendiri. Apakah kamu benar-benar melakukannya untukku? Kamu hanya untuk kesombongan dan keinginanmu. Beralasan demi Wei Si, kamu menggunakan segala cara. Tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Aku menyakitimu. Semua yang aku rencanakan untuk Wei Si, bukan semuanya untukmu. Jika bukan karena aku, apakah Wei Si bisa seperti sekarang? Jika bukan karena aku, Wei Si sudah lama di tangan orang lain. Aku tahu kamu tidak mudah. Jadi sejak kecil aku selalu mendengarkanmu. Tapi sekarang Wei Si sudah kuat di tanganmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu bisa terus serakah. Tapi aku tidak mau lagi dikendalikan olehmu. Aku suka memahat. Tapi bukan untuk menang atau kalah. Jika Gu Yancheng terus tidak sadarkan diri, maka penghargaan pahatan emas kali ini, aku juga akan mengundurkan diri. Kamu berani.
Lepaskan. Ketua Liu. Kalau tidak Anda akan kehilangan putra Anda selamanya. Kenapa kamu tidak mengerti aku? Kenapa kamu tidak mengerti maksud baikku? Apakah benar aku melakukan kesalahan? Apakah ini salahku? Apa yang salah kulakukan?